Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini merupakan video untuk pertemuan ketiga pada mata kuliah geometri dan pengukuran. Oke, pada video ini saya masih akan melanjutkan materi pada pertemuan kemarin, yaitu mengenai objek-objek pada geometri, yaitu tentang kedudukan titik, garis, sudut, dan bidang. Oke, beberapa rujukan yang saya ambil untuk materi hari ini dari bukunya Sianturi Murni, kemudian dari bukunya Arita Marini, dan dari website. Ya, ini beberapa saja ya. Silakan nanti bisa dikembangkan lagi. Oke, kita mulai dari aksioma. Aksioma merupakan pernyataan yang dapat diterima sebagai kebenaran tanpa pembuktian. Ini menurut KPBI. Sedangkan menurut Sianturi, aksioma sendiri merupakan pernyataan yang diandaikan benar dalam sebuah sistem matematika dan kebenaran tersebut diterima tanpa perlu pembuktian. Dalam geometri sendiri, Euclid memperkenalkan beberapa aksioma penting dalam geometri. Yang pertama, yaitu melalui dua buah titik sembarang yang tidak berhimpit, hanya dapat dibuat sebuah garis lurus. Jadi misalkan ada dua titik A dan titik B, di mana titik A dan B ini tidak berhimpit, maka hanya dapat dibuat sebuah garis lurus yang melalui dua titik tersebut. Oke, jadi tidak bisa dibuat garis lain selain garis ini. Ya, ini aksioma yang pertama. Oke, selanjutnya aksioma yang kedua, jika sebuah garis dan sebuah bidang mempunyai dua buah titik persekutuan, maka garis tersebut seluruhnya terletak pada bidang. Oke, misalnya diketahui ada bidang alfa. Kemudian ada garis AB. Titik A dan titik B ini terletak pada bidang alfa. Maka dipastikan seluruh titik-titik pada garis ini, pada garis AB, ini terletak pada bidang alfa. Ya, selanjutnya aksioma yang ketiga, melalui tiga buah titik sembarang yang tidak pada satu garis, hanya dapat dibentuk sebuah bidang. Ya, misalnya ada titik A, titik B, dan titik C. Melalui titik A, B, dan C ini hanya bisa dibentuk sebuah bidang. Oke, selanjutnya kedudukan titik terhadap garis ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, titik berada pada garis atau dikatakan titik terletak pada garis. Ya, contohnya seperti ini, titik A berada atau terletak pada garis ini. Oke, misalkan ini merupakan garis K. Titik A berada pada garis K. Kemudian kemungkinan yang kedua, titik berada di luar garis. Oke, misalkan pada gambar ini, titik B berada di luar garis, misalnya garis M. Selanjutnya, kedudukan titik terhadap bidang, ini juga ada dua kemungkinan. Yang pertama, titik berada pada bidang. Oke, pada gambar ini, titik A terletak pada bidang alfa. Oke, sedangkan pada gambar kedua, titik berada di luar bidang. Titik B ini berada di luar bidang alfa. Ya, atau kalau kita perhatikan gambar di sampingnya, titik Q ini terletak di atasnya, di luar bidang ABCD. Ya, selanjutnya kedudukan dua garis. Ada beberapa kemungkinan kedudukan antara dua garis. Yang pertama, dua garis saling sejajar. Dua garis dikatakan sejajar apabila garis-garis tersebut terletak pada satu bidang dan tidak memiliki titik persekutuan. Nah, tidak memiliki titik persekutuan ini diartikan bahwa seandainya garis P dan Q ini diperpanjang, ini tidak akan pernah berpotongan, tidak akan pernah bertemu. Tidak ada titik persekutuan. Nah, garis P dan Q ini dikatakan dua garis yang sejajar. Kemungkinan yang lain,
dua garis berpotongan. Dua garis dikatakan berpotongan jika ada dua garis yang bertemu pada satu titik. Atau dengan kata lain, kedua garis ini memiliki satu titik persekutuan. Nah, contohnya pada gambar ini, garis L dan garis M ini memiliki titik potong atau titik persekutuan, yaitu di titik A. Nah, ini garis L dan M disebut dua garis yang berpotongan. Oke, selanjutnya dua garis bersilangan. Dua garis dikatakan bersilangan jika kedua garis tersebut tidak terletak pada satu bidang dan tidak mempunyai titik persekutuan. Oke, kalau kita perhatikan gambar yang pertama, garis P dan garis Q. Nah, garis P dan garis Q ini tidak terletak pada satu bidang dan jika diperpanjang ini tidak akan pernah bertemu. Maka garis P dan Q ini disebut garis yang bersilangan. Oke, atau kalau kita perhatikan gambar di sampingnya, oke, saya perbesar ini. Oke. Di sini ada garis MN yang terletak pada bidang ABCD. Garis MN terletak pada bidang ABCD, kemudian garis PQ memotong bidang ABCD. Nah, maka garis PQ dan garis MN ini tidak terletak pada satu bidang. Selain itu, garis MN dan PQ ini jika diperpanjang pun ini juga tidak akan pernah bertemu atau tidak memiliki titik persekutuan. Nah, jadi inilah yang disebut dua garis bersilangan. Ya, contohnya garis MN bersilangan dengan garis PQ. Jadi jangan diartikan garis bersilangan itu membentuk silang gitu ya. Jadi dua garis bersilangan yaitu dua garis yang tidak terletak pada satu bidang dan tidak mempunyai titik persekutuan. Oke, selanjutnya kedudukan dua garis yang lain yaitu dua garis yang berhimpit. Dua garis dikatakan berhimpit jika kedua garis memiliki lebih dari satu titik persekutuan. Sekarang diperhatikan gambar ini. Di sini ada garis P dan garis Q. Yang satu berwarna hitam, yang satu berwarna merah. Nah, saling numpuk gitu ya. Nah, garis P dan Q ini memiliki lebih dari satu titik persekutuan. Jadi titik ini, titik ini, titik ini, titik ini, titik ini, dan seterusnya. Nah, inilah yang dikatakan dua garis berhimpit. Oke, sekarang kalau kita terapkan pada sebuah balok misalnya. Pada balok ini, sebutkan contoh pasangan garis yang sejajar. Oke, misalnya garis yang sejajar adalah garis AB sejajar dengan EF. Garis AB sejajar dengan garis DC. Garis EA sejajar dengan GC. Garis HD sejajar dengan GC. Nah, ini contoh garis yang sejajar. Nah, misalnya tadi garis AE dengan garis CG. Ini apabila diperpanjang, ini juga tidak akan pernah bertemu atau tidak memiliki titik persekutuan. Oke, kemudian contoh pasangan garis yang berpotongan. Misalnya adalah garis AB dan garis BC. Garis AB dan BC ini berpotongan di satu titik, yaitu di titik B. Sehingga garis AB dan BC ini disebut sebagai dua garis yang berpotongan. Contoh yang lain, misalnya garis EH dan HG. Garis EH dan HG ini bertemu atau memiliki titik persekutuan, yaitu di titik H. Oke, sekarang contoh pasangan garis yang bersilangan. Oke, sekarang diperhatikan. Garis AB dan garis FG. Garis AB berada pada bidang ABCD. Atau bisa juga bidang ABFE. Sedangkan garis FG berada pada bidang BCGF atau FGHE.
Nah, jelas AB dan FG tidak terletak pada satu bidang. Ini syarat pertama. Yang kedua, tidak memiliki titik potong atau tidak memiliki titik persekutuan. Nah, inilah contoh dari garis yang bersilangan, garis AB dan garis FG. Jadi kalau diperpanjang, ini juga tidak akan pernah bertemu, tidak memiliki titik persekutuan. Oke, contoh yang lain, garis EH dengan garis DC. Ini tidak terletak pada satu bidang dan tidak memiliki titik persekutuan. Oke, selanjutnya kita lanjutkan mengenai kedudukan garis terhadap bidang. Kedudukan garis terhadap bidang yang pertama adalah garis terletak pada bidang, yaitu jika terdapat lebih dari satu titik persekutuan. Ya, di sini misalnya ada garis PQ yang terletak pada bidang ABCD. Garis PQ dan bidang ABCD ini memiliki lebih dari satu titik persekutuan, yaitu di titik P, titik Q, dan seluruh titik pada garis PQ. Nah, maka dikatakan garis PQ terletak pada bidang ABCD. Oke, kemudian yang kedua, garis sejajar pada bidang. Jika sama sekali tidak terdapat titik persekutuan antara garis dengan bidang. Ya, bisa diperhatikan di sini ada bidang ABCD. Bidang ABCD dengan garis EF. Nah, garis EF dengan bidang ABCD ini tidak memiliki titik persekutuan. Nah, dikatakan di sini garis sejajar pada bidang. Oke, selanjutnya garis berpotongan pada bidang jika terdapat tepat satu titik persekutuan atau titik tembus. Oke, misalnya di sini ada garis KL. Garis KL, kemudian ada bidang ABCD. Garis KL ini menembus bidang ABCD di titik bagian ini. Titik bagian ini. Nah, ini dikatakan garis berpotongan pada bidang. Memiliki tepat satu titik persekutuan, yaitu di bagian titik ini. Oke, selanjutnya, kedudukan bidang terhadap bidang. Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, dua bidang saling berhimpit. Jika setiap titik di satu bidang juga terletak pada bidang lainnya. Ya, di sini misalnya ada bidang ABCD dan bidang EFGH. Setiap titik pada bidang EFGH ini juga terletak pada bidang ABCD. Sehingga dikatakan bidang EFGH berhimpit pada bidang ABCD. Oke, kemudian dua bidang saling sejajar. Jika tidak ditemukan satupun titik persekutuan. Oke, contohnya dua bidang ini yang berwarna ungu dan warna biru ini merupakan dua bidang yang sejajar. Ya, tidak memiliki titik persekutuan satupun. Oke, selanjutnya yang ketiga, dua bidang saling berpotongan jika terdapat tepat satu garis persekutuan. Jadi di sini ada bidang ABCD dengan bidang PQRS. Nah, ini terdapat garis persekutuan, yaitu garis MN di bagian ini. Ini dikatakan dua bidang saling berpotongan.